Cek, cek. Baik, selamat siang Bapak Ibu penguji, Bapak Ibu orang tua, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Sosial Humaniora 3 akan menyajikan hasil dari pekerjaan proyek research paper kami yang berjudul efektivitas penggunaan smartboard terhadap kelancaran pembelajaran tatap muka di SMP Kolese Kanisius tahun ajaran 2022-2023. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Timotius Pramudia Adiwibowo. Saya Nathanael Senbong, klasemen 1 nomor absen 23. Saya Nathanael Jaya dari klasemen 1 nomor absen 22. Baik, presentasi ini kami bagi menjadi beberapa bagian atau bab, yakni pendahuluan yang paling pertama, lalu dilanjutkan dengan metode penelitian, lalu yang ketiga ada hasil dan pembahasan, lalu diakhiri dengan penutup. Saya akan terlebih dahulu membahas bagian pendahuluan yang kami buat. Pendahuluan bagian pertama adalah latar belakang. Penggunaan perangkat smartboard di lingkup pembelajaran SMP Kolese Kanisius masih tergolong baru dan tentunya menambah daya tarik bagi murid dan para guru yang menggunakannya sebagai media pembelajaran. Perangkat smartboard sendiri memiliki beberapa kelebihan, seperti tidak perlu spidol atau penghapus, karena spidol bisa habis tintanya sedangkan smartboard tidak menggunakan tinta sehingga lebih tidak boros. Kelebihan lainnya yaitu segala informasi dapat disimpan langsung ke dalam hard drive komputer sehingga guru dan siswa bisa membuka kembali materi pembelajaran yang pernah disimpan. Kelebihan lainnya bahwa smartboard bisa menciptakan proses pembelajaran yang lebih interaktif karena pengguna diberikan kebebasan untuk membuka banyak halaman dan aplikasi serta menuangkan ide mereka dengan bantuan smartboard. Namun ternyata di balik semua hal itu sebenarnya secara penggunaan fitur-fitur yang ada pada smartboard tidak jauh berbeda dengan proyektor ataupun TV. Yang membuat hal tersebut menjadi mirip adalah penggunaan yang belum memaksimalkan fitur-fitur lain dari smartboard. Misalnya sebagian guru yang mengajar hanya menggunakan smartboard sebagai media untuk mempresentasikan PowerPoint. Hal tersebut dapat dilakukan dengan proyektor, yang artinya sama saja. Terlebih lagi, perangkat smartboard bisa menjadi hal yang menyulitkan guru-guru yang tidak paham teknologi, sehingga guru membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyesuaikan diri dengan smartboard. Hal tersebut terkadang membuat guru menjadi bingung untuk menggunakan smartboard. Lalu, efeknya akan menghambat alur pembelajaran. Selain itu, menurut hipotesis kami, penggunaan perangkat smartboard masih belum efektif dalam mendukung pembelajaran tatap muka di SMP Kolese Kanisius. Baik, sekarang kita lanjutkan ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama bisa dilihat bagaimana respon siswa terhadap penggunaan smartboard di dalam pembelajaran tatap muka di SMP Kolese Kanisius tahun ajaran 2022-2023. Yang kedua, bagaimana frekuensi penggunaan smartboard pada setiap mata pelajaran dalam pembelajaran tatap muka di SMP Kolese Kanisius tahun ajaran 2022-2023. Dan yang terakhir, seberapa efektif penggunaan smartboard dalam pembelajaran tatap muka di SMP Kolese Kanisius tahun ajaran 2022-2023. Dari ketiga rumusan masalah yang sudah kami temukan, kami merumuskan menjadi 3 buah tujuan penelitian yang bisa dilihat di sebelah kanan. Lalu sekarang saya akan lanjutkan ke landasan teori. Yang pertama adalah pengertian smartboard dari website First Media yang dipublish pada tahun 2021 dengan judul Smartboard, Solusi Pintar, Tunjang Aktivitas Smart Office. Pengertian smartboard yakni adalah papan tulis digital yang memungkinkan pengguna untuk mengedit dokumen, gambar, dan presentasi pada layar sentuh besar. Dan yang kedua, teori rumus Lovin oleh Consuelo Sheila pada tahun 2017 dengan buku Research Methods. Rumus Lovin digunakan untuk memperoleh target sampel berdasarkan margin error atau tingkat kesalahan. Semakin kecil margin error, maka semakin akurat penelitian dan semakin tinggi pula jumlah sampel yang perlu diperoleh. Seperti yang bisa dilihat di layar, rumus Lovin berbunyi N sama dengan N kapital per 1 plus N kapital E kuadrat. Terima kasih Pram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Nathanael Jaya. Untuk bab 2 yaitu metode penelitian. Lalu untuk metode penelitian ini kita melakukan pendekatan yaitu melalui kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah yang digunakan untuk mengolah data numerik atau angka dengan analisis statistik. Untuk variabel penelitian yang kami gunakan yaitu adalah smartboard dan pembelajaran tatap muka. Kita memilih smartboard karena merupakan fasilitas yang baru
dan juga lumayan mahal. Sehingga kita bisa melihat apakah dari yang kita dapat ini apakah sudah efektif atau tidak. Lalu untuk smartboard memiliki variabel bebas, yaitu di mana tidak dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya. Terus variabel penelitian yang kedua yaitu pembelajaran tatap muka dijadikan variabel karena merupakan kondisi yang sedang diperlakukan dalam pembelajaran. Lalu untuk instrumen penelitian yang kami gunakan yaitu adalah kuesioner. Kuesioner ini disebarkan secara online dalam bentuk Google Forms. Kita memilih Google Forms karena sudah populer dan memiliki kelebihan-kelebihannya. Lalu pada teknis analisis data, yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan teknik menganalisis data dengan mendeskripsikan data-data yang didapatkan oleh peneliti sesuai kenyataan yang ada. Teknik ini mendeskripsikan data berupa angka untuk memberikan informasi atau keterangan yang berguna. Sumber data penelitian yang kami gunakan yaitu adalah sumber data primer. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di responden dan oleh peneliti. Research gap atau kesenjangan penelitian yang kami gunakan adalah empirical gap, karena berkaitan dengan penelitian yang dilakukan terdahulu yang tidak konsisten. Selain itu, sampel yang digunakan tidak dapat digeneralisir pada tempat yang berbeda. Populasi yang kita gunakan untuk penelitian ini yaitu adalah siswa SMP Koloskansius kelas 7 sampai 9. Untuk target sampel itu yang kita gunakan yaitu menggunakan rumus Lovin. Rumus Lovin adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran sampel minimal suatu penelitian dapat mewakili seluruh populasi. Untuk menghitung ukuran sampel yang diperlukan untuk mencapai interval kepercayaan tertentu saat mengambil sampel suatu populasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nael. Terima kasih Renat atas penjelasannya pada bab 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 tentang hasil dan pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini, kami menganalisis data dengan menggunakan tabel pengukuran efektivitas sebagai acuan kami dalam menentukan seberapa efektif smartboard berdasarkan persentase. Kami menggunakan skala interval dengan 4 bagian, yaitu sangat tidak efektif, dengan persentase 0-25%, tidak efektif 25-50%, efektif 50-75%, sangat tidak efektif 75-100%. Next. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2 tentang metode penelitian, kami mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner melalui Google Form. Ada 160 sampel dari kelas 7, 8, dan 9 yang mengisi kuesioner sebagai data penelitian kami. Hal ini telah mencapai dari target sampel penelitian kami yang telah ditentukan yaitu 148 siswa. Next. Selanjutnya kami mengolah data ke dalam tabel dengan menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif dengan aplikasi SPSS. Next. Kemudian tabel tersebut kami olah ke dalam persentase efektivitas pada setiap indikator efektivitas dengan rumus min statistik dibagi max min dikali 100%. Contohnya pada penggunaan dalam indikator efektivitas kemudahan dalam memahami materi. 8,9187 dibagi 12 dikali 100% sama dengan 74,32%, yang berarti efektif. Next. Selanjutnya kami akan membahas beberapa pertanyaan pada setiap indikator efektivitas. Pada indikator pertama, ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang seberapa menarik penggunaan smartboard. Diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan smartboard sudah sangat menarik dalam pembelajaran tatap muka. Pada pertanyaan kedua, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sudah sangat menyenangkan dengan adanya smartboard. Next. Pada pertanyaan ketiga, tentang seberapa mudah materi pembelajaran dipahami dengan adanya penggunaan smartboard dalam pembelajaran, rata-rata siswa menjawab dengan skor 3, yang berarti penggunaan smartboard membuat materi pembelajaran menjadi mudah dipahami. Selanjutnya, pada indikator kedua, kedisiplinan waktu pembelajaran. Ada 2 pertanyaan. Pada pertanyaan 4 membahas ketepatan waktu mulai dan pertanyaan 5 membahas ketepatan waktu selesai pembelajaran. Dari kedua pertanyaan dapat disimpulkan bahwa waktu mulai dan selesai pembelajaran sudah tepat waktu saat menggunakan smartboard. Next. Kemudian indikator kesiapan penggunaan smartboard. Pada bagian ini menanyakan seberapa sering penggunaan aplikasi smartboard pada pembelajaran tatap muka. Diperoleh kesimpulan bahwa beberapa aplikasi smartboard masih sangat jarang menggunakan
digunakan dalam pembelajaran, contohnya seperti any science, any visual, any chemical, dan any physics. Maka dapat dikatakan bahwa fitur-fitur belum dimaksimalkan dengan sepenuhnya oleh pengguna. Pada indikator keempat, kesiapan mengikuti pembelajaran. Ada dua pertanyaan. Pada pertanyaan 7 membahas seberapa baik atau buruk perangkat smartboard mempengaruhi motivasi belajar siswa di kelas. Dari pertanyaan ini dapat disimpulkan bahwa smartboard baik dalam mempengaruhi motivasi belajar siswa di kelas. Pada pertanyaan 8 tentang pengaruh perangkat smartboard terhadap minat atau antusias siswa di kelas. Dari grafik 8 dapat dilihat bahwa 95 siswa menjawab dengan skor 3, yang berarti perangkat smartboard baik dalam mempengaruhi minat dan antusias siswa di kelas. Indikator terakhir, frekuensi penggunaan smartboard. Bagian ini menanyakan frekuensi penggunaan pada setiap mata pelajaran. Dari grafik di samping dapat disimpulkan beberapa mata pelajaran masih sangat jarang menggunakan smartboard, seperti mata pelajaran prakarya, seni rupa, seni musik, NTV, PJOK, dan agama. Selanjutnya, kami menghitung persentase efektivitas smartboard secara keseluruhan dengan rata-rata persentase pada setiap indikator. Hasil perhitungan yang telah kami lakukan adalah 59,17%, yang berarti sudah efektif. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Reina. Terima kasih, Nael. Untuk bab 4 yaitu penutup, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama yang kita dapat adalah dalam penggunaan smartboard kita mendapati respon positif dari para siswa. Siswa menganggap smartboard sangat menarik dan membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kedua, penggunaan smartboard sudah efektif terhadap pembelajaran tatap muka di SMP Kolot Kasius dengan persentase efektivitas sebesar 99,17% yang sudah ada berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada bab 3. Kesimpulan terakhir yang didapat adalah beberapa mata pelajaran masih sangat jarang menggunakan smartboard dan belum menghasilkan penggunaan dari smartboard seperti prakarya, seni rupa, seni musik, native English, yoga, agama, dan bahasa Inggris. Lalu kita mendapati saran yang dapat adalah bagi peneliti yang ingin menuliskan penelitian ini atau ingin membuat penelitian serupa, diharap dapat mempersiapkan waktu yang lebih lama dalam pengumpulan data sehingga memiliki waktu yang cukup untuk menganalisis data. Penggunaan smartboard di SMP Kolot Kasius ini bisa lebih ditingkatkan, khususnya pada mata pelajaran yang tergolong jarang atau sangat jarang seperti prakarya, seni rupa, seni musik, native English, yoga, agama, dan bahasa Inggris. Bagi sekolah SMP Kasius, diharapkan sekolah dapat mengadakan pelatihan khusus atau program pengembangan profesional bagi guru untuk memberikan edukasi tentang penggunaan smartboard. Sekian dari kami, terima kasih.